Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat melakukan presentasi meski lewat virtual. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah kimia fisika dan rekan-rekan saya yang saya banggakan. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi tentang koloid. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Agung Kurnia, Fasya Tiara, Viani Destriani, Fitri Fajiah, Jenjen Jenal Mutakin, Nisa Anissa, Sinta Nuraisa, dan Yunita. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai presentasi ini dengan pembacaan materi yang pertama. Kepada Fitri dipersilakan. Koloid. Koloid adalah suatu campuran zat yang terdiri atas fase terdispersi dan pendispersi, di mana fase terdispersi bercampur rata dalam fase pendispersi, sehingga sukar untuk dibedakan. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Contohnya, santan terdapat butiran minyak dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air, walaupun keduanya berwujud cair. Butiran minyak sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersi. Jeli, kosmetik, obat-obatan, mayones, keju, cat, dan darah termasuk ke dalam contoh koloid. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dari koloid. Sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis koloid, kita tentu tahu dan sudah belajar mengenai beberapa wujud zat. Wujud zat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wujud padat, wujud cair, dan wujud gas, di mana mereka mempunyai contoh masing-masingnya dan mungkin kalian sudah mengetahuinya. Nah, di sini sistem koloid dapat disebarkan dalam suatu medium bersinambung sehingga dihasilkan suatu sebaran koloid. Nah, dalam sistem semacam ini, partikel koloid ditunjuk sebagai zat terdispersi dan materi kontinu di mana partikel tersebut tersebar disebut medium pendispersi. Zat terdispersi yaitu zat yang terlarut di dalam larutan koloid, dan sedangkan zat pendispersi yaitu zat pelarut di dalam larutan koloid. Nah, berdasarkan fase zat terdispersi, sistem koloid dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah sol. Sol adalah koloid dengan zat pendispersinya berupa padatan. Contoh dari sol ini ada terbagi menjadi 3, yaitu ada sol padat, sol cair, dan juga sol gas. Nah, nanti kita akan membahasnya di slide selanjutnya mengenai contohnya. Untuk yang kedua yaitu dalam bentuk emulsi. Emulsi yaitu koloid dengan zat pendispersinya berupa cairan. Emulsi sendiri juga dibagi menjadi 3 bagian. Ada emulsi padat, emulsi cair, dan juga emulsi gas. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah buih. Buih adalah koloid dengan zat pendispersinya berupa gas. Buih sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah buih padat dan yang kedua adalah buih cair. Untuk contoh lebih lanjutnya, kita akan membuka slide selanjutnya. Nah, di sini adalah contoh-contoh dari wujud dan komponen-komponen koloid berdasarkan beberapa sistem koloid. Nah, yang pertama yaitu apabila fase terdispersinya berupa padatan dan medium pendispersinya atau pelarutnya berupa padat juga, maka jenis koloid yang akan dihasilkan yaitu berupa sol padat. Nah, contoh dari sol padat ini adalah paduan logam. Paduan logam yang biasanya digunakan dalam perkakas tradisional seperti keris dan lain sebagainya. Dan juga contoh yang lainnya yaitu gelas berwarna, baik itu gelas yang berupa kaca maupun plastik. Lalu intan hitam. Nah, untuk selanjutnya apabila fase terdispersinya berupa padat, medium pendispersinya atau pelarutnya berupa cair, maka akan menghasilkan jenis koloid berupa sol. Nah, contoh dari sol ini yaitu adalah cat, tinta, tepung yang dilarutkan dalam air, dan juga tanah liat. Nah, untuk apabila fase terdispersinya berupa padat, medium pendispersinya atau pelarutnya berupa gas,
maka jenis koloid yang dihasilkan yaitu aerosol padat, di mana contoh dari aerosol padat ini adalah debu di udara dan asap pembakaran. Dan apabila fase terdispersinya cair, medium pendispersi atau pelarutnya padat, maka akan menghasilkan emulsi padat, di mana contoh dari emulsi padat ini yaitu adalah jelly, keju, mentega, dan juga nasi. Dan apabila fase terdispersinya cair, pelarutnya cair juga, maka akan menghasilkan jenis koloid berupa emulsi. Nah, contoh dari emulsi ini sendiri yaitu seperti susu, mayones, krim, santan, dan juga es krim. Untuk apabila fase terdispersinya berupa cair, medium pendispersinya atau pelarutnya berupa gas, maka jenis koloidnya berupa aerosol cair. Dan contoh dari aerosol cair ini misalkan awan, kabut, handspray, ataupun obat nyamuk semprot. Dan apabila fase terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya berupa padat, maka akan menghasilkan jenis koloid berupa buih padat. Nah, contoh dari buih padat ini yaitu batu apung, karet, busa, dan juga styrofoam. Untuk yang terakhir, apabila fase terdispersinya berupa gas dan zat pendispersinya berupa cair, maka akan menghasilkan jenis koloid berupa buih cair. Nah, contoh dari buih cair ini misalkan sabun yang dikocok sehingga menghasilkan busa, dan juga putih telur yang dikocok sehingga menghasilkan busa pula. Jenis-jenis koloid. Yang pertama ada koloid sol. Sol merupakan jenis koloid dengan fase terdispersi padat dan medium pendispersi berupa zat padat, zat cair atau gas. Terdapat 3 jenis sol, yaitu sol padat, sol, dan aerosol padat. Kemudian yang kedua ada koloid emulsi. Emulsi ialah jenis koloid dengan fase terdispersi berupa zat cair dan medium pendispersi berupa zat padat, zat cair atau gas. Emulsi dibedakan menjadi 3, yaitu emulsi padat, emulsi, dan aerosol cair. Yang ketiga ada koloid sol, yaitu buih adalah jenis koloid dengan fase terdispersi atau padat. Berdasarkan medium pendispersinya, buih dikelompokkan menjadi buih padat dan buih cair, berupa gas, dan medium pendispersi berupa zat cair. Kestabilan buih padat diperoleh dari zat pembuih atau surfaktan, sedangkan pada buih cair diperoleh dari zat pembuih yang terabsorpsi pada daerah antarfasa yang mengikat gelembung gas. Yang terakhir yaitu aerosol, sistem koloid yang medium pendispersinya berupa gas, sedangkan fase terdispersinya berupa zat cair atau zat padat. Aerosol dibagi menjadi 2, yaitu aerosol padat dan aerosol cair. Kemudian ada contoh dari jenis koloid. Yang pertama ada buih padat, contohnya batu apung, karet busa, dan styrofoam. Kemudian ada buih, contohnya putih telur yang dikocok dan busa sabun. Kemudian ada aerosol cair, contohnya awan, kabut, dan obat nyamuk. Emulsi, contohnya susu, krim, dan mayones. Kemudian emulsi padat, contohnya keju, agar-agar, dan mentega. Kemudian ada aerosol padat, yaitu debu di udara, asap pembakaran. Ada sol, contohnya cat, tinta, dan tanah liat. Kemudian yang terakhir ada sol padat, contohnya paduan logam, gas berwarna, dan intan hitam. Sifat-sifat koloid dibagi menjadi 8. Yang pertama ada efek tindal, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, dialisis, koloid pelindung, dan koloid liofil dan liofob. Nah, di sini ada efek tindal. Yang pertama, efek tindal ini bisa dikatakan dapat menghamburkan cahaya dalam larutan berkas sinar yang diteruskan sehingga jejaknya tak terlihat, atau bisa disimpulkan bahwa larutan ini untuk meneruskan cahaya dan untuk koloid ini menghamburkan cahaya. Maka peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel ini disebut dengan efek tindal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengamati efek tindal, di antaranya yang pertama, sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. Yang kedua, berkas sinar sorot lampu matahari melalui proyektor dalam celah daun.
berada pada gedung bioskop. Dan yang ketiga, pohon-pohon yang berasap atau berdebu pada pagi hari yang berkabut. Untuk sifat koloid yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown ini menunjukkan kebenaran teori kinetik mekanik yang menyatakan bahwa molekul-molekul dalam zat cair senantiasa bergerak. Gerak Brown ini terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel dalam suspensi tidak menjadi gerak Brown karena ukuran partikel ini cukup besar. Nah, di sini ada penyebab gerak Brown. Penyebab gerak Brown ini dapat menstabilkan koloid. Mengapa? Karena bergerak terus-menerus, maka gerakan ini cukup besar. Nah, di sini ada penyebab gerak Brown. Penyebab gerak Brown ini dapat menstabilkan koloid. Mengapa? Karena bergerak terus-menerus, maka gerakan itu dapat mengimbangi gravitasi sehingga koloid itu tidak akan mengendap. Untuk sifat koloid yang ketiga, yaitu elektroforesis, di mana partikel koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini merupakan gambar metode pemisahan elektroforesis, di mana koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke katode atau elektrode negatif. Sedangkan koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke anode atau bisa disebut dengan elektrode positif. Untuk sifat koloid yang keempat, yaitu absorpsi, di mana peristiwa penyerapan ion pada permukaan koloid. Nah, partikel koloid ini akan bermuatan listrik apabila partikel koloid menyerap ion yang bermuatan dan ion tersebut menempel pada permukaan koloid sehingga permukaan koloid itu akan bermuatan. Di sini ada reaksi FeOH3 di mana sol OH3 ini mampu mengabsorpsi ion-ion H+ sehingga sol FeOH3 ini bermuatan positif. Nah, sedangkan pada reaksi AS2S3 ini akan mengabsorpsi S2- sehingga sol AS2S3 ini bermuatan negatif. Sifat absorpsi dari partikel koloid ini dapat dimanfaatkan untuk yang pertama penjernihan air, misalnya pada air sungai, di mana penambahan tawar pada air sungai ini akan membentuk koloid AlOH3 yang akan mengabsorpsi pengotor dalam air sehingga menggumpal dan mengendap sehingga air tersebut menjadi jernih. Yang kedua, menghilangkan bau badan, misalnya pada produk roll-on deodoran ini menggunakan aluminium stearat sebagai absorbent. Jika deodoran ini digosok pada anggota badan, maka alstearat ini akan mengabsorpsi keringat yang menyebabkan bau badan. Dan untuk yang ketiga, penggunaan neurit. Neurit ini mengandung arang aktif yang akan menyerap berbagai racun dalam usus. Untuk sifat koloid yang kelima, yaitu koagulasi. Koagulasi ini merupakan pengumpulan partikel koloid sehingga kestabilan sistem koloid ini menjadi hilang. Penyebab koagulasi pada sistem koloid yang pertama pemanasan, pendinginan, pencampuran elektrolit, dan elektroforesis yang berlangsung lama. Koagulasi koloid ini karena penambahan elektrolit terjadi pada proses koagulasi di mana pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa ion fosfat yang bermuatan 3- tertarik lebih dekat daripada ion klorida yang bermuatan 1-. Walaupun konsentrasi ion fosfat itu lebih kecil. Nah, dan pada koloid yang bermuatan negatif ini akan menarik ion positif atau disebut dengan kation, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan menarik ion negatif atau disebut dengan anion. Ion-ion tersebut akan membentuk selubung lapisan kedua. Apabila selubung lapisan kedua itu terlalu dekat, maka selubung itu akan menetralkan muatan koloid sehingga terjadi koagulasi.
Makin besar muatan ion, makin kuat daya tarik dengan partikel koloid, sehingga makin cepat terjadinya koagulasi. Di sini saya akan menjelaskan contoh proses koagulasi. Yang pertama, sistem koloid dengan partikel-partikel Sol yang berbuatan negatif. Yang kedua, ion-ion Na+ ditambahkan ke sistem koloid dengan partikel-partikel Sol yang berbuatan negatif. Yang ketiga, partikel-partikel Sol sistem koloid menjadi netral. Yang keempat, partikel-partikel Sol sistem koloid akan menggumpal dan selanjutnya mengendap atau terkoagulasi. Contoh koagulasi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, merebus telur mentah di dalam air. Yang kedua, mendinginkan agar-agar panas. Yang ketiga, pembentukan delta di muara sungai. Yang keempat, penggumpalan asap debu pabrik dengan pengendapan kotrel. Yang kelima, penjernihan air sungai. Dialisis adalah suatu proses untuk menghilangkan ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Di sini terdapat gambar kantong koloid dan ada diagram suatu dialisis darah dan alat cuci darah. Koloid pelindung adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada koloid lain sehingga koloid yang stabil. Koloid pelindung bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain sehingga partikel koloid yang dilindungi tidak menggumpal atau terpisah dari mediumnya. Contohnya, penambahan gelatin pada es krim. Koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah koloid yang mempunyai gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Koloid ini bersifat reversibel karena apabila terjadi penggumpalan atau pengendapan dan endapan itu ditambahkan kembali koloid liofil. Koloid liofob adalah koloid yang gaya tarik-menariknya antara zat terdispersi dengan mediumnya tidak ada atau sangat lemah. Koloid ini akan stabil apabila mengabsorpsi suatu ion. Jika medium pendispersi yang dipakai adalah air, maka kedua jenis koloid di atas masing-masing disebut dengan yang pertama hidrofil, misalnya sabun, deterjen, agar-agar, dan gelatin. Yang kedua hidrofob, misalnya susu, mayones. Perbedaan antara koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Dan di sini terdapat label perbandingan sifat Sol hidrofil dengan Sol hidrofob. Penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa peristiwa kimia yang termasuk dalam penerapan dari adanya koloid. 1. Pada produk kosmetik dan perawatan kulit. Berupa penggunaan emulsi yang melibatkan zat cair seperti lotion untuk pelembab kulit. 2. Penyerapan pada produk berwarna. Dalam industri tekstil, koloid diterapkan dalam jenis sol agar proses penyerapan warna lebih baik serta maksimal. 3. Pembuatan obat-obatan. Obat-obatan yang kita konsumsi terbuat dari banyak proses dan sistem, salah satunya adalah koloid. 4. Pada produk pembersih. Koloid juga diterapkan dalam pembuatan produk pembersih seperti deterjen dan sabun agar produk tersebut mampu membersihkan noda lebih sempurna. 5. Dalam pemakaian liquid. Contohnya kecap dan saus. 6. Pemutihan pada gula tebu. Sebenarnya gula yang kita konsumsi sehari-hari tidak asli berwarna putih, melainkan berwarna putih gading kemasan. 7. Identifikasi DNA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sistem koloid. Dalam larutan, kita mengetahui terdapat dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Sementara itu, dalam sistem koloid, komponen penyusunan adalah medium pendispersi dan fase terdispersi. Medium sementara fase terdispersi merupakan komponen dalam jumlah kecil. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
cara dispersi dan kondensasi. Yang pertama, dispersi adalah proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih kasar dan dari koloid. Pembuatannya dengan cara dispersi terdiri dari 3 jenis, yaitu mekanik, busur Bredig, dan peptisasi. Pada cara mekanik, sistem ini dibuat dengan cara penggerusan dan penggilingan. Bisa juga dilakukan lewat pengadukan dan pengocokan. Cara ini umum dilakukan dalam pembuatan sol belerang. Metode busur Bredig dilakukan dengan meletakkan logam yang akan dibuat sistem heterogen ini pada kedua ujung elektroda. Elektroda tersebut kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Panas kuat yang dihasilkan oleh percikan listrik menguapkan logam yang akan mengembun membentuk partikel ukuran koloid. Metode ini biasanya digunakan untuk membuat sol koloid dari logam seperti emas, platinum, dan lain-lain. Pembuatan dengan cara dispersi yang terakhir adalah peptisasi. Peptisasi adalah proses pengubahan endapan menjadi sol koloid dengan mengocoknya menggunakan medium pendispersi dengan sedikit elektrolit. Selama peptisasi, endapan mengabsorsi salah satu ion elektrolit di permukaannya. Ini menghasilkan pengembangan muatan positif atau negatif pada endapan yang akhirnya memecah menjadi partikel yang lebih kecil dari ukuran koloid. Contohnya adalah pembuatan sol belerang dari endapan nikel sulfida dengan cara mengalirkan gas asam sulfida. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud gas menjadi cair. Kondensasi dapat dicontohkan dengan sederhana, yaitu perubahan uap air di udara menjadi butiran air dalam bentuk cair atau bisa disebut dengan air. Dikutip dari buku Lingkungan Abiotik jilid 1 yang ditulis oleh Haryanto, DKK 2015-57. Kondensasi dapat terjadi ketika uap air di udara telah jenuh, yaitu kelembapan relatifnya telah mencapai 100%. Selain dispersi, ada juga yang disebut kondensasi. Pada kondensasi, partikel larutan sejati atau molekul atau ion bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan rekomposisi rangkap atau pergantian pelarut. Reaksi redoks bisa digunakan dalam pembuatan sol belerang dan sol emas. Sementara itu, reaksi hidrolisis digunakan dalam pembuatan sol Fe atau OH3. Dekomposisi rangkap atau pergantian pelarut dilakukan dalam pembuatan koloid AS2S3. Proses kondensasi bergantung pada 2 faktor, yaitu tingkat kejenuhan uap air di udara, besarnya penurunan suhu. Namun, diperlukan suatu faktor yang disebut sebagai kondensation nuclei atau benih hujan supaya kondensasi dapat terjadi di atmosfer. Kondensation nuclei dapat berupa partikel atau butiran kristal garam yang kecil asalnya dari garam dan teruapkan dari laut. Selanjutnya ada contoh kondensasi. Berikut ini terdapat beberapa contoh kondensasi terdiri atas: yang pertama, embun di pagi hari saat kita melihat daun ataupun rumput yang basah padahal malam harinya tidak hujan. Yang kedua, titik-titik air ataupun embun yang muncul di dinding gelas jika gelas diisi dengan air dingin. Yang ketiga, kondensasi dalam tenda terjadi karena adanya air yang berbentuk uap sebagai hasil proses dari pernafasan. Semakin sesak kondisi tenda, semakin parah pula kemungkinan kondensasi akan terjadi karena uap hasil pernapasan yang terjebak di dinding tenda. Yang terakhir, terbentuknya titik-titik air melalui pengembunan dari uap air di awan. Titik-titik air ini kemudian akan turun dalam bentuk hujan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih telah memperhatikan dan menonton video ini. Kami sekelompok pamit undur diri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.